Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen akan menjelaskan mengenai kerjasama pada PT Zolit Agung Perkasa. Next. Yang pertama ada pengertian grup dan tim. Grup merupakan kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara bebas, berbagi norma, berbagi tujuan, dan memiliki identitas yang sama. Di dalam grup dapat bersifat formal maupun informal. Grup formal dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan grup informal dibuat dalam rangka membentuk persahabatan atau kepentingan bersama. Sementara itu, tim merupakan sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen pada tujuan bersama, saran kinerja, dan pendekatan yang mereka tanggung sendiri untuk saling bertanggung jawab. Selain itu, di dalam tim juga memiliki karakteristik yang berbeda, seperti pembentukan tim berdasarkan tujuan, durasi, ataupun level komitmen anggotanya. Selanjutnya ada pengertian teamwork. Teamwork merupakan salah satu bentuk interaksi sosial oleh sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kenapa sih teamwork itu penting? Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas, menambah kelincahan, mengurangi biaya berlebihan, meningkatkan atau improvisasi kualitas, mengurangi kompetisi internal yang destruktif, dan meningkatkan kekompakan di tempat kerja. Selanjutnya ada 5 tahapan dalam pembangunan tim. Yang pertama ada forming, yaitu proses mendapatkan orientasi dan berkenalan. Yang kedua, storming, timbulnya kepribadian individu dan peran serta konflik dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada norming, yaitu terjadi ketika suatu konflik itu berada dalam penyelesaian dan memunculkan hubungan yang semakin kuat, persatuan dan harmoni. Yang keempat ada performing, yaitu anggota mulai berkonsentrasi dalam memecahkan suatu permasalahan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kelima yaitu adjourning, yaitu setelah bekerja sama dalam satu grup atau tim, maka anggota akan bersiap untuk melakukan pembubaran. Yang kedelapan ada 8 cara untuk membangun tim yang efektif. Yang pertama adalah kolaborasi, yaitu tindakan berbagi informasi dan mengkoordinasikan upaya untuk mencapai hasil yang kolektif. Yang kedua, trust, yaitu keyakinan timbal balik dalam niat dan perilaku orang lain. Yang ketiga, ada performance goal and feedback, yaitu mengukur dan memberitahu anggota tim seberapa baik kinerja mereka. Yang keempat, ada motivation, dalam accountability dan interdependensi, yaitu saling ketergantungan anggota tim dalam mengandalkan masukan terkait tugas umum untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kelima ada composition, yaitu mencerminkan kumpulan pekerjaan, kepribadian, pengalaman, serta keterampilan anggota tim. Yang keenam ada roles, yaitu peran suatu individu untuk mendapatkan posisi tertentu. Yang ketujuh ada norms, yaitu aturan atau aturan perilaku yang diikuti oleh sebagian besar anggota tim. Yang kedelapan ada effective team process, tindakan saling bergantung anggota tim untuk mengubah masukan menjadi hasil melalui aktivitas kognitif, verbal, dan perilaku untuk mengatur tugas dan mencapai suatu tujuan yang kolektif. Baiklah, selanjutnya ada tipe-tipe dalam peran tim. Nah, terdapat dua tipe peran, yaitu yang pertama sebagai task roles. Terdapat 10 peran yang dapat diambil oleh masing-masing anggota tim. Pertama sebagai inisiator, yaitu akan menyarankan tujuan atau ide-ide baru. Yang kedua sebagai information seeker atau keeper, akan mengklarifikasi isu-isu utama. Ketiga sebagai opinion seeker atau keeper, maka akan mengklarifikasi nilai-nilai terkait dengan peranan tim. Yang keempat sebagai elaborator, akan mempromosikan pemahaman yang lebih besar melalui contoh atau eksplorasi implikasi. Kelima sebagai koordinator, akan mengumpulkan ide-ide dan saran-saran dari masing-masing anggota tim. Selanjutnya ada orienter, yaitu akan menjaga kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ketujuh ada evaluator, yaitu akan menguji prestasi kelompok dengan berbagai kriteria seperti logika dan kepraktisan. Selanjutnya ada energizer, yaitu akan mendorong kelompok untuk bergerak bersama atau mencapai lebih banyak. Kesembilan ada procedural technician, yaitu akan melakukan tugas secara rutin, baik dengan membagikan bahan atau menata ulang kursi atau peranan dari tim. Dan terakhir ada sebagai recorder, akan melakukan fungsi memori kelompok dengan mendokumentasikan diskusi dan hasil.
Nah, sebagai tipe peranan yang kedua yaitu ada sebagai maintenance roles. Terus yang pertama ada sebagai encourager, yaitu sebagai pendorong untuk menumbuhkan solidaritas kelompok dengan menerima dan memuji berbagai sudut pandang. Yang kedua sebagai harmonizer, yaitu akan memediasi konflik melalui rekonsiliasi atau humor. Terus yang ketiga sebagai compromiser, akan membantu menyelesaikan konflik dengan menemukan orang-orang yang melakukan konflik melalui jalan tengah. Yang keempat sebagai gatekeeper, akan mendorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi. Selanjutnya sebagai standard setter, yaitu akan mengevaluasi kualitas proses dari grup atau tim. Keenam ada komentator, akan membuat catatan dan mengomentari tentang proses atau dinamika dari suatu grup atau suatu tim. Dan terakhir sebagai follower, yaitu berfungsi sebagai audiensi pasif. Nah, masuk ke PT Zolit Agung Perkasa. PT ZAP merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang food and beverage. Nah, perusahaan ini berdiri pada tanggal 2 Februari 2015 dengan produknya bernama Pau Pau yang merupakan produk rice box dengan menu-menu Chinese foods. Nah, perusahaan ini berpikir bahwa dengan mengeluarkan produk ini, maka terdapat peluang-peluang di mana sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin melakukan semua hal dengan serba cepat dan praktis. Berikut adalah logo dari produk dari PT ZAP. Nah, sedangkan ini adalah contoh atau gambar-gambar dari produk yang dikeluarkan oleh PT ZAP. Nah, masuk ke analisis PT ZAP yang pertama, yaitu apakah PT ZAP itu termasuk tim atau grup. Setelah dianalisis melalui jurnal-jurnal yang kami dapat, PT ZAP termasuk dalam tim kerja karena terdiri dari sekelompok kecil orang yang menjalankan bisnis bersama dalam produk makanan bernama Pau Pau yang memiliki sasaran kinerja yaitu dengan sistem penjualan pre-order atau PO dan mengikuti event-event seperti bazar. Analisis kedua yaitu teamwork. Teamwork pada PT ZAP dinilai rendah karena kerjasama, koordinasi, dan kesadaran tanggung jawab para anggota karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang kurang, sehingga membuat kinerja karyawan menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari antara anggota karyawan kurang kompak dan komunikasi, serta kurangnya waktu berkumpul bersama untuk membahas rencana ke depannya. Analisis ketiga yaitu dampak teamwork yang buruk. Bagian A, penjualan tidak stabil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada grafik omset penjualan perusahaan PT ZAP. Bisa kita lihat bahwa tingkat penjualan PT ZAP untuk setiap bulannya tergolong tidak stabil, di mana tidak ada peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak konsisten dalam penjualan. Semua itu disebabkan karena menurunnya kinerja karyawan PT ZAP. Kurang optimalnya kinerja tersebut dapat mengakibatkan penurunan omset PT ZAP. Selain itu, penurunan omset juga disebabkan oleh kendala yang dialami perusahaan dalam menjual produk Pau Pau, yaitu konsumen yang pernah membeli produk Pau Pau tidak melakukan pembelian, sehingga menyebabkan penjualan tidak stabil. Bagian B, penurunan kinerja dan semangat kerja karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat hasil surveinya, yaitu menyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kinerja. Pertama, kepemimpinan, kedua, kualitas pekerjaan, ketiga, kerjasama, keempat, kemampuan teknis inisiatif, dan yang kelima, semangat kerja. Analisis keempat yaitu tahap pembentukan produk. Nah, tahap pembentukan produk ini ditentukan oleh keputusan pembelian konsumen. Dari hasil survei, 19 dari 30 konsumen menyatakan tidak puas. Kita bisa lihat di sini diagram bahwa 63,3% menyatakan tidak puas dan 36,7% menyatakan puas. Nah, berdasarkan data tersebut diperlukan peningkatan kualitas layanan terhadap produk Pau Pau. Peningkatan tersebut bisa berupa dalam bentuk fisik atau tangible, keandalan reliability, jaminan assurance, ketanggapan atau responsiveness, dan empati atau empati. Analisis kelima yaitu peranan tim. Secara umum, kerjasama tim atau tim kerja adalah kelompok yang usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Tim kerja menghasilkan sinergi positif.
melalui usaha atau koordinasi tim. Hal ini mengartikan bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi ataupun perusahaan. Walaupun begitu, kerjasama tim juga harus efektif agar memberikan kontribusi yang baik bagi kinerja karyawan dan hasil kerja dalam suatu lembaga. PT ZAP perlu meningkatkan teamwork sebagai salah satu tahapan yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak dari teamwork yang buruk. Analisis ke-6 yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Bagian A, kinerja indikator kerjasama. Yang pertama, faktor kerjasama. Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota karyawan PT ZAP cenderung lebih sering dikerjakan secara bersama-sama, namun tidak semua anggota berkontribusi dalam pengerjaan tugas tersebut. Kedua, faktor kepercayaan. Kepercayaan dalam perusahaan PT ZAP sudah baik, ditandai dengan tidak adanya kecurigaan satu sama lain. Setiap anggota karyawan percaya bahwa anggota karyawan lainnya mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, karena setiap hal yang dilakukan anggota karyawan dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, faktor kekompakan. Kekompakan di perusahaan PT ZAP masih kurang baik. Terbukti dari anggota karyawan hanya berkumpul dalam proyek bisnis dan tidak pernah mengadakan kegiatan lainnya seperti informal gathering dan outbound yang seharusnya perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kekompakan dan kerjasama tim dalam perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selain dari indikator kerjasama juga terdapat indikator semangat kerja. Dalam indikator semangat kerja terdapat faktor presensi, di mana presensi semua anggota karyawan PT ZAP sudah cukup baik yang terbukti dari keinginan mereka untuk selalu hadir dalam setiap rapat. Yang kedua ada faktor kerjasama. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, faktor kerjasama dari PT ZAP masih kurang baik. Yang ketiga adalah faktor kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang ada di PT ZAP sudah baik. Hal ini ditandai dengan kualitas kerja dan lingkungan kerja di dalam PT ZAP yang dianggap anggota karyawan telah baik dan memicu kepuasan kerja. Faktor keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan dalam PT ZAP diukur dalam ketepatan waktu baik dalam mengumpulkan tugas atau pekerjaan lainnya. Analisis selanjutnya merupakan metode untuk membangun hubungan tim. Pertama adalah dengan membuat agenda rapat maksimal 1 hari sebelum rapat diadakan. Kedua, dengan melakukan kegiatan di luar proyek bisnis. Ketiga, dengan meningkatkan komunikasi antar anggota karyawan. Dan terakhir, dengan menetapkan jadwal tetap yang dihadiri semua anggota karyawan. Analisis terakhir merupakan saran bagi PT ZAP agar dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama dengan mengupgrade desain packaging. Yang kedua dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian produk. Yang ketiga dengan meningkatkan pelayanan. Yang keempat dengan memberikan ganti rugi jika terjadi kesalahan baik dalam pelayanan serta dapat menerima keluhan dari konsumen. Yang kelima, memberikan respon dengan cepat. Yang keenam, menyampaikan informasi tentang produk dan meminta feedback untuk masukan bagi perusahaan. Berikut merupakan daftar pustaka serta jurnal-jurnal yang kami ambil untuk studi kasus dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.